Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, kami dari SDG 07 dengan tema Affordable and Clean Energy. Saya Aida Zakia Soleha sebagai ketua dari PBL ini. Habis itu adalah anggota kelompok, yaitu ada Beteria Esther Violina, ada Rizkyani Albarokah Raharjo, ada Muhammad Alfarid Abrar, Luis Tamuri Anugrah, dan Ima Aristia Tiki. Baiklah, selanjutnya adalah deskripsi proyek. Untuk deskripsi proyek kami itu ada tentang seorang laki tua bernama Steve yang memiliki sifat yang malas untuk mengurus generator yang menjadi penyebab munculnya agor, yaitu monster asap akibat penggunaan energi yang boros. Dengan energi terbarukan, kita bisa melindungi bumi dan masa depan. Untuk presentasi percapaian proyek kami itu sudah 100% karena sudah selesai semua. Baiklah, selanjutnya ada capaian mata kuliah dari pengembangan cerita dengan kode AN 107. Di pengembangan cerita ini, kami membuat judul, premis, struktur 3 babak, dan juga sinopsis. Nah, untuk judul animasi sendiri, kami berjudul Steve versus Agor. Agor merupakan singkatan dari asap generator. Untuk ide cerita sendiri, yaitu memberikan wawasan dan kesadaran kepada masyarakat terkait energi alternatif yang jauh lebih efektif karena panel surya adalah energi yang bersih dan terbarukan. Sedangkan premis yang kami susun menjadi satu paragraf yaitu Steve seorang pensiunan yang ingin menghilangkan monster asap, tetapi karena asap yang terus membesar, Steve kesulitan untuk menghilangkannya. Selanjutnya, itu adalah struktur 3 babak yang terdiri dari 3 babak dengan berbagai elemen seperti karakter, setting insiden, goal atau tujuan, step, dan juga plot point di setiap babaknya. Struktur 3 babak ini mempermudah kami dalam menyusun premis dan juga sinopsis nantinya. Baiklah, selanjutnya adalah sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan keseluruhan isi cerita. Intinya itu adalah Steve seorang laki tua yang tinggal sendiri menggunakan generator sebagai sumber utamanya, tapi berjalannya waktu generator tersebut overheating dan Steve yang boros listrik itu membuat munculnya si Agor, yaitu si monster asap yang sangat besar sehingga menutupi rumah Steve. Oke, untuk selanjutnya adalah CMK atau capaian mata kuliah animasi eksperimental yaitu timeline storyboard. Sebelum jadinya animasi dan setelah jadinya jalan cerita seperti premis, sinopsis, dan sebagainya, jadi timeline storyboard sebelum jadinya animasi. Timeline storyboard adalah gambar satu persatu untuk gambaran serta durasi sebelum masuk ke dalam proses animate. Oke, bisa ke selanjutnya. Ini untuk hasil animasi kami sesuai yang ada di timeline storyboard. Baiklah, itu hasil dari animasi eksperimental kami. Selanjutnya ke slide menggambar tradisional.
Oke, untuk menggambar tradisional yaitu ada main karakter yaitu Steve berusia 50 tahun. Steve memiliki keinginan ingin menghilangkan asap yang mengganggunya yang berasal dari generator tua dan point of view atau sudut pandang Steve yaitu egois karena tidak mempedulikan lingkungan dan kelemahan Steve yaitu kurang pintar dalam mencermati lingkungan. Attitude Steve juga tidak peduli dengan lingkungan sehingga membuat perubahan terhadap Steve menjadi lebih peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Berikut juga ada referensi yang menggambarkan karakter Steve. Bisa dilanjutkan. Selanjutnya adalah supporting karakter yaitu Agor atau asap generator yang berasal dari generator Steve. Agor memiliki keinginan yaitu mencemari lingkungan, mengotori lingkungan, dan memiliki point of view perusak lingkungan. Agor juga memiliki kelemahan yaitu mudah terkontaminasi karena ia adalah asap. Agor juga memiliki attitude tidak punya pendirian sehingga memiliki perubahan atau changes udara dan lingkungan menjadi tercemar. Untuk slide berikutnya bisa dijelaskan oleh teman kami. Terima kasih. Saya akan menjelaskan bagian world building dari cerita Steve ini. Yang pertama itu kami ambil di outdoor rumah Steve atau halaman luar dari rumah Steve atau halaman belakang. Yang kedua, di sini kami memakai living room dari rumah Steve atau ruang tamu dari rumah Steve. Yang ketiga ada teras dari rumah Steve. Di situ kami juga mencantumkan referensi dari setiap gambar kami. Selanjutnya, di sini ada side view dari rumah Steve. Yang sebelahnya yaitu zoom in dari side view rumahnya Steve tersebut. Di situ kami juga mencantumkan referensi dari side view-nya. Selanjutnya, di sini ada properti yang melekat pada tubuh Steve. Yang pertama, kaos oblong putih. Nah, kaos oblong putih ini menggambarkan bahwa Steve orang yang malas, maka dia juga menggunakan kaos seadanya. Kaos ini juga mempresentasikan bahwa dia merupakan bapak yang tidak mau ribet hingga cuma menggunakan kaos oblong saja. Yang kedua, kenapa juga dia memakai kaos oblong berwarna putih atau identik dengan putih? Karena di sini karakter kami adalah manusia yang umum atau orang biasa, bukan seperti superhero atau semacamnya. Maka kami style dengan pakaian yang umum juga seperti kaos oblong yang berwarna putih. Yang selanjutnya ada celana kain yang dipakai Steve. Itu menggambarkan sebagai masa lalunya Steve. Karena Steve dulunya adalah seorang pensiunan kantoran, jadi celana kain ini mempresentasikan bahwa masa lalu Steve sebagai pekerja kantoran. Yang selanjutnya ada sendal dari Steve. Kami menggunakan sendal ini karena Steve hanya di rumah saja dan tidak ada siapapun yang ingin dia impress. Jadi dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Selanjutnya, di sini ada properti yang digunakan oleh Steve dan ada referensi-referensi juga yang kami cantumkan untuk setiap propertinya. Yang pertama ada koran, itu sebagai yang digunakan sebagai mengipasi Agor. Yang kedua, remote TV. Remote TV ini digunakan Steve untuk menghidupkan TV. Yang ketiga, generator. Generator ini sebagai sumber masalah atau sumber munculnya si Agor atau asap generator. Yang ketiga ada saklar. Saklar ini digunakan untuk menghidupkan lampu yang ada di rumahnya Steve. Yang selanjutnya ada sofa. Sofa ini tempat Steve duduk atau bersantai di ruang tamunya. Dan yang terakhir yaitu ada panel surya. Panel surya ini sebagai pengganti generator untuk menghilangkan si monster asap atau si agornya nanti. Untuk capaian mata kuliah selanjutnya itu ada Nirmana 2 dimensi dengan kode AN109. Untuk penerapan Nirmana ini kami menerapkan pada poster dan cover yang digunakan pada animasi kami. Saya mulai dari poster terlebih dahulu. Untuk di bagian poster ini ada Steve, yang dimana Steve ini memiliki elemen value dan prinsipnya unity. Kemudian yang kedua ada Agor atau monster asap, yang dimana memiliki elemen value dan prinsipnya unity. Kemudian yang ketiga ada background pada poster, yaitu di backgroundnya yaitu ada rumput sama pepohonan, yang dimana memiliki elemen value dan prinsipnya penekanan. Kemudian yang keempat itu ada judul, yaitu Steve versus Agor, yang tulisan itu, yang dimana tulisan tersebut memiliki elemen value dan prinsipnya kontras. Kemudian Nirmana pada cover ini, elemen yang digunakan itu ada garis, warna, nilai, dan tekstur. Kemudian pada prinsip yang digunakan pada cover ada penekanan, kontras, dan pola. Kemudian kami juga menerapkan Nirmana pada living room atau ruang tamunya Steve, yang dimana di dalam ruang tamunya itu ada
elemennya, yaitu garis, warna, dan tekstur. Kemudian pada prinsip ada pola dan kontras. Dan kami juga menerapkan nirmana pada outdoor, yang dimana nirmana yang ada itu adalah elemennya yaitu garis, warna, dan tekstur. Kemudian untuk prinsipnya itu ada pola dan kontras. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan pengantar animasi. Yang pertama itu ada penerapan staging. Staging di sini kami fokuskan ke rumah, lalu difokuskan ke Steve untuk menunjukkan ini loh rumahnya dan Steve sedang ngapain sih. Selanjutnya ada di appeal. Appeal di Steve yaitu perutnya makin besar. Maksudnya pembentukan perutnya tuh besar karena dia adalah orang yang malas. Lalu kepalanya dibuat agak turun untuk menunjukkan dia bungkuk karena terlalu sering duduk. Dan selanjutnya ada squash and stretch, itu di generator. Ada anticipation, saat dia mau berdiri, dia menapakkan tangannya dulu di tanah. Straight ahead itu di mobil, dia hanya berjalan lurus keluar. Lalu ada pose to pose, yaitu pose masing-masing dari burung gagaknya menurun dan naik. Next. Nah, ini ada penerapan follow through. Follow through di sini saat dia jatuh diikuti dengan kepalanya seperti jedot, seperti itu. Lalu ada overlapping action. Di sini adalah pengulangan action yang dimana dia mengulangi gerakan untuk mengepasi asap selama 2 kali. Dan itu hal yang sama. Lalu ada slow in, slow out. Itu saat gagaknya mengepakkan sayap ke atas, itu lambat. Dan ke bawahnya itu juga lambat. Lalu ada exaggeration, yaitu ekspresi agor yang berlebihan. Seperti gitu. Lalu ada arcs. Arcs di sini dia membuka koran seperti setengah lingkaran. Lalu secondary action di saat dia sedang berpikir dan menambahkan gerakan tangan. Ada timing saat api yang belum muncul dan tiba-tiba muncul. Lalu ada penerapan solid drawing, gambar yang hanya di situ saja, ada di radio, meja, dan rak, sofa, ada chandelier juga. Next, akan dijelaskan dengan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan capaian mata kuliah untuk fotografi animasi. Kami menggunakan beberapa teknik fotografi dalam penangkapan animasi stop motion kami. Yang pertama, itu kami menggunakan 2 light box, di mana yang satu sebagai front light dan satunya lagi sebagai backlight. Lalu kami juga menerapkan beberapa komposisi, lebih fokusnya ke rule of thirds dan juga komposisi keseimbangan. Kami juga menggunakan kamera supaya kami dapat mudah menggunakan teknik zoom in dan zoom out. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada capaian mata kuliah budaya visual. Di sebelah kiri ada referensi yang kami gunakan, yaitu adalah Kids Next Door by Mr. Warburton. Untuk semiotika kami menggunakan burung gagak yang bersangga di dekat rumah Steve yang menunjukkan bahwa akan ada sesuatu yang buruk yang terjadi. Untuk style kami menggunakan stylize. Untuk estetikanya kami ada di peletakan aset dan properti yang kami gunakan. Selanjutnya. Baik, ini ada capaian mata kuliah ide kreatif, yaitu 360 degree marketing. Ada 2 prospek bisnis yang dapat kami wujudkan. Yang pertama itu adalah charger yang menggunakan energi surya supaya membiasakan orang untuk menggunakan energi alternatif. Yang kedua adalah stiker Steve versus Agor, yang contohnya adalah stiker solar panel. Baiklah, sekian presentasi singkat kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.